saya melihat apa yang dilakoni oleh saudara Sandi ini menggunakan akal sehatnya. Sayangnya ketika akal sehatnya berfungsi, itu tidak mendudukkan kemudian pola yang didapatkan oleh akalnya untuk didudukkan pada perkara yang seharusnya. Maksud saya gini, Yesus itu berasal bukan dari dunia ini, tetapi berasal dari Bapa. Artinya di antara seluruh ciptaan Tuhan yang ada di atas muka bumi, Yesus itu memiliki kedudukan spesial, di mana dia datang tanpa adanya campur tangan seorang laki-laki ayah. Seketika kemudian dia lahir dalam bentuk manusia karena mukjizat dari pencipta langit dan bumi. Namun sepihak, di sisi lain, saudara juga harus mengakui bahwa Yesus diutus ke bumi ini itu spesial hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Lalu bagaimana dengan orang-orang di luar Israel yang percaya tentang Yesus? Solusinya harus kemana mereka? Nah, Islam datang menawarkan jalan. Jika kamu percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan yang terkemuka di dunia dan akhirat, maka kudu wajib masuk dalam panji keislaman. Kenapa? Karena hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus itu ada di Islam. Apa hidup kekal itu yang ditawarkan oleh Yesus? Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dalam kaidah Islam disebutkan la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Hidup kekal itu adalah mengimani sosok Nabiullah Rasulullah sebagai makhluk yang terkemuka di dunia dan di akhirat, sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Betul yang saudara katakan, tidak mungkin ada Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, karena yang ada di bumi ini itu bukan Tuhan. Benar itu. Maka hidup kekal itu adalah la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Di dalam Al-Quran diterangkan, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Maka iman kami percaya Yesus itu yang datang di tengah kaum Bani Israel membawa hikmat Injil, mengajarkan kemudian satu-satunya Tuhan, bukan tiga Tuhan, dan mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan, adalah sebagai Nabi Rasul, dan kami juga mendudukkan perkara iman kami kepada konsep tersebut. Maka untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yesus, ya solusinya harus di Islam. Wahai orang Yahudi, iya nyai, siapa Yesus menurut kalian? Dia adalah anak zina, lahir dari seorang anak hasil zina antara Maria dengan tentara Romawi bernama Pantera. Wahai orang Kristen, siapa Yesus menurut kalian? Yesus ini adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Wahai umat Islam, siapa Yesus menurut kalian? Yesus adalah Nabiullah Rasulullah ila Bani Israel. Konsep yang terakhir inilah yang benar. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ini fakta real berdata dan juga menjadi sandingan iman umat Islam. Selain kami beriman kepada Nabi Muhammad, kami juga beriman kepada Yesus alaihissalam alias Yesua alias Isa alaihissalam. Jadi Yesus itu adalah utusan, maka dudukkanlah Yesus sebagaimana kadarnya. Dia adalah utusan. Nah, ada hal menarik lagi. Apa hal menarik itu? Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, wahai guru, ya nyai, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, Matius 19 nomor 16, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Di mana rangkaian perintah-perintah Bapa itu? Di dalam hukum Taurat. Berarti syarat pertama untuk mendapat hidup yang kekal harus melangkahi kelas 1. Apa kelas 1 itu? Melakukan segala perintah Bapa. Di mana termaktub perintah Bapa itu? Di dalam hukum Taurat. Begitu selesai, naik kelas 2. Apa syaratnya naik kelas 2? Yang tadi, lakukan segala perintah Bapa. Di kelas 2 kudu naik kelas 3. Apa syaratnya untuk naik ke kelas 3? Menjual harta, berinfak, bersedekah, bayar zakat. Itu syarat kedua untuk naik ke kelas 3. Jadi kelas pertama, begitu masuk di kelas sebagai Bani Israel, memperoleh hidup yang kekal, mendudukkan kemudian kaidah-kaidah konsep beragama dengan tata cara melakukan ritual keagamaan berdasar perintah dan larangan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab Tanakh. Lulus dari sana kata Yesus, maka dia naik kelas 2. Di kelas 2 untuk naik kelas 3 harus menjual segala hartanya lalu memberikan kepada si miskin. Itu syarat yang kedua. Nah, di kelas 2 ketika ingin naik ketiga,
di kelas 3 ingin lulus kemudian menjadi penghuni surga, kata Yesusnya, setelah kau lakukan ujian kelas pertama, ujian kelas kedua, ujian kelas ketiga, kudu wajib kamu menjadi pengikutku. Jadi tidak mudah untuk menjadi pengikut Yesus itu. Tidak mudah kemudian untuk naik kelas. Tidak mudah kemudian untuk masuk surga. Hanya dengan beriman. Tidak. Yesus memberikan syarat. Wahai guru, ya nyai, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama, lu kudu wajib melakukan segala apa yang diperintahkan Bapak kepada lu. Yang kedua, lu kudu wajib menjual seluruh hartamu, lalu keberikan kepada yang si miskin. Dan yang ketiga adalah kamu mengikuti aku. Yang pertama berat nggak? Nggak berat bang. Yang ketiga, yang kedua berat nggak? Nggak berat bang. Yang berat itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Apa yang berat yang terakhir? Lu kudu wajib hidup sama seperti aku hidup. Gue hidup hari ke-8 udah disunat. Lu hidup gak? Disunat gak? Gue nggak makan babi, gue ibadahnya hari Sabat, gue nyembahnya kepada Elohim, gue kemudian wudhu, gue mandi junub, gue mandi tahir, gue berkurban hewan, dan gue bersunat kulub. Gue puasa 40 hari 40 malam. Sanggup kagak lo? Kalau lu sanggup, maka lu bisa memperoleh hidup yang kekal. Syarat mutlak harus seperti itu adanya. Yang pertama, kudu wajib melakukan hukum Taurat. Yang kedua, kudu wajib menjual harta dan memberikan kepada si miskin. Yang ketiga, kudu wajib lu berpuasa 40 hari 40 malam. Sanggup gak lu? Gak sanggup nyai, lu kagak bisa memperoleh hidup yang kekal. Lu berat dong kalau gitu. Emang berat menjadi pengikutku? Emang lu kira gampang? Di dalam Matius 16, aku sendiri yang mengatakannya. Jika engkau tidak memikul kub salibmu, beban salibmu, maka kamu tidak akan bisa menjadi pengikutku. Wajib lu berkorban jiwa raga untuk kemudian memikul salibmu sendiri. Ma makna salib? Apa arti salib? Beban. Kamu harus memikul bebanmu sendiri. Kamu kudu wajib menanggung dosamu sendiri. Kamu kudu wajib mempertahankan kemudian kebenaran dirimu dengan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa kepadamu. Baru bisa menjadi pengikutku. Berat dong bang? Ya memang berat. Gimana ceritanya aku bisa menjadi pengikutmu kalau aku harus puasa 40 hari 40 malam, kudu harus sujud bersemalam-malaman, kudu harus berpuasa, kudu harus sunat, nggak makan babi, bla 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 bla. Berat dong. Jadi gimana aku bisa menjadi pengikutmu? Gimana menjadi selamat? Lu kudu bisa selamat sederhana. Apa kata Yesus? Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12, 13, 14, 15. Apa itu? Lu kudu wajib mengikuti penolong lain yang datang setelahku yang mengajarkan segala penginsapan dunia akan dosa, kebenaran, dan keadilan. Dimana ketika dia datang seorang penolong lain ini, dia akan memuliakan aku. Dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan itu adalah apa yang didengarkan dari Tuhan. Dialah sang penolong lain yang datang setelahku, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad yang terpuji. Subhanallah. Jadi solusinya, gue nggak perlu puasa 40 hari 40 malam, nggak perlu. Ikuti aja pola yang diajarkan setelahku. Apa itu? Puasa sesuai apa yang tertuang di dalam bulan suci Ramadan. Ikuti kaidah-kaidahnya. Sebab apa yang dikatakannya itu bukan dari dirinya sendiri. Sang penghibur ketika ia datang mengatakan ucapan yang didengarkan dari Tuhannya. Maka ketika ada perintah untuk berpuasa sesuai dengan kaidah yang dibawanya, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, maka ikutlah kalian kepada sang yang terpuji. Siapa dia? Ahmad. Dia pelanjut tongkat estafet risalah kenabianku di tengah-tengah Bani Israel. Jangan cari jalan lain. Karena satu-satunya manusia yang datang setelahku, yang memuliakan aku, hanya beliau. Yang lain cuma memuji-muji dengan mulutnya terhadap namaku, terhadap diriku. Tetapi ajarannya bukan dari aku, melainkan ajarannya dari manusia itu sendiri. Ini fakta saudara. Jadi solusi, setelah tadi dikatakan bahwasanya lakukan segala perintah Tuhan, yang kedua adalah jual hartamu berikan kepada si miskin.